Bukan hanya mengganti pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo juga telah menunjuk Kuntadi sebagai jaksa muda tindak pidana khusus yang baru. Dirinya mengisi jabatan ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang tersandung kasus TPPU. Sejumlah pihak melihat jika Kuntadi merupakan sosok yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut. Tokoh yang pernah dianugerahi Adiaksa Award 2024 pada kategori Jaksa Tangguh dalam pemberantasan korupsi itu memiliki rekam jejak kuat dalam pemberantasan kasus korupsi. Apa tantangan Kuntadi saat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia sedang menipis? Simak ulasannya bersama Detik Sore. Kriminalitas jalanan disertai kekerasan tengah marak terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sampai menggelar sayembara dengan hadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang bisa melumpuhkan pelaku kejahatan termasuk begal. Hal ini diungkapkan oleh KDM melalui akun resmi Instagram miliknya. Ia menyebut siapapun yang bisa menangkap pelaku kejahatan dan menyerahkannya ke polisi dalam keadaan hidup akan mendapatkan hadiah. Semasif apa praktik begal di Bandung? Simak ulasannya dalam Detik Sore. The Massive mengawali era baru dalam perjalanan karir mereka yang sudah masuk di tahun ke-23 melalui single teranyar berjudul On Our Own. Ini menjadi pintu masuk ke dalam fase baru The Massive sebagai artis independen dengan ambisi global. Mereka menyebut On Our Own adalah sebuah refleksi jujur tentang dunia yang terasa semakin bising dan penuh palsuan. Akan seperti apa era baru dari The Massive? Bagaimana The Massive meramu materi-materi barunya agar diterima oleh banyak orang? Saksikan penampilan dan obrolan bersama The Massive dalam segmen Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Ini yang mana? Aku lupa. Aku juga. Tapi ini aku suka. Ayo MC. Jadi gitu. Oh Bibi gitu aja. Detik Sore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Langsung batuk lagi gue. Ya ampun. Welcome back everyone. Hai, selamat hari Kamis. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Barengan sama Feli Sumaiku. Dan Justin Timberlake di sini sampai ke jam Wow. 6 sore nanti. Bentar. Kita akan hadir menyenangkan hati kalian semua. Sama siapa? Justin Timberlake. Justin Timberlake. Oh, It's oke. like you're my mirror. Wow. Hai, aku Poppy Sofia. Oke, lokal-lokal aja Valid, Kak. Iya benar. valid. Bisa ya, boleh ya. Apa kabar semuanya Detikers? Semoga baik-baik saja ya. Ingat besok hari Jumat. Yeay, weekend. Satu amunisi penyemangat tuh biasanya kalau menuju ke akhir pekan ya. Benar banget. Dan ini kan hari Kamis ya, malam Jumat ya berarti ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ngingetin kan aja. PON bukan Kliwon. Wow, baik. Pekan Kalau PON olahraga dia berarti dong. pekan olahraga kita waktunya berolahraga. Kan hari Minggu ini aku akan berlari 5K Asik. Ih, beneran. for the very first time. Asik. Ya 30 menit lah. Hah? Iya. PES berapa? 6 berarti ya? Iya. PSN 6. Kalau gue lebih ke jalan sehat aja ya. Gue pilih jalan sehat Yang aja. penting bergerak ya. Iya benar. Yang penting bergerak. Memang sih sebagai seorang ibu yang hampir 1 tahun ini ya kan, gue butuh olahraga juga. Cuman kayaknya kalau disuruh lari, enggak. Aku hari-hari high rocks ngurusin anak kembar Oh, ya. iya, high rocks. High rocks dan hipertensi gue jadinya. Mudah-mudahan enggak ya Detikers ya. Buat Yes. Detikers biar enggak tinggi tensinya. Ini kita kasih berita-berita yang menyejukkan untuk kalian semua. Hopefully ini menyejukkan ya. Amin. Jadi kita mau menginformasikan seperti yang tadi udah ada teasernya. Ih kayak Yoi, film kali. teaser. Doomsday kali kita. Tahun ini kan? Iya. 2026 Akhir tahun. Udah 500 juta kali ditonton trailernya. Trailernya gila. 500 juta kali. Kata gua mah 2 miliar US dollar 2 minggu tuh dapet. Duit banyak banget ya. Banyak banget. Memang uang itu menjadi sumber masalah. Ya, kayak orang kalau ngeliat duit itu udah silau gitu ya. Jadi kayak ada aja kasus-kasus gitu kan ya di negara kita ini perihal uang gitu yang membuat tuh ada Silau aja ya, gitu, silau silau mata ya. gitu. Nah tapi kesilauan yang sempat terjadi gitu ya di Jampitsus asik. Betul. Ini udah ada penggantinya nih ya Detikers. Jadi Pak Kuntadi menjadi Jampitsus dan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Dede Indra Permana Sudiro menanggapi penunjukan Pak Kuntadi ini sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus, kalau disingkat jadinya Jampitsus. Nah ini beliau ini adalah seseorang yang baru untuk menggantikan Febri Adriansyah yang terjerat kasus kesilauan duit tadi itu ya. Nah jadi diyakini oleh Pak Dede kalau Pak Kuntadi ini bisa mengungkap kasus-kasus besar. Hopefully ya.
Betul sekali. Karena memang Pak Kuntadi ini bukan orang baru juga Yes. di Kejaksaan Agung. Kalau misalnya kita lihat profilnya Detikers, Pak Kuntadi yang lahir di Semarang di tahun 1970 ya, Januari. Berarti zodiaknya adalah Bulan apa Januari? Januari. Aquarius. Aquarius ya. Aquarius, kalau nggak Iya, salah. Berarti orangnya tenang nih karena di air dia. Wis, amin. Cocokologi aja gua. Amin aja sih gue. Karirnya dimulai di Kejaksaan Agung mulai di tahun 96 Detikers. Jadi sejumlah posisi strategis sudah pernah dikecap sama Pak Kuntadi ini. Jadi mulai merangkaknya itu ketika dipercaya sebagai Kasubdit Pemantauan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen di tahun 2017. Oke. Kemudian dia ditunjuk jadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sampai akhirnya dikenal saat dia bertugas sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung di tahun 2022. Nice. Dan ada beberapa kasus korupsi juga sebenarnya yang sudah Ungkap ya. diungkap sama beliau dan jadi perhatian publik pada akhirnya. Salah satunya adalah soal kasus korupsi 8 triliun yang menjerat 16 tersangka, yang salah satu tersangkanya adalah Pak Joni J. Plate yang merupakan mantan Menkominfo kita. Itu dia. Jadi pokoknya ini udah Udah ditetapkan sama ditetapkan Presiden, sama udah Pak keluar Kepresnya. Prabowo gitu. Terus beliau ini Pak Kuntadi juga pernah meraih Adiaksa Awards tahun 2024 kategori Jaksa Tangguh dalam pemberantasan korupsi dan kemudian dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di tahun 2024 dan setelah itu beliau dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah, di November 2025 tahun lalu berarti ya. Tahun lalu hampir satu tahun yang lalu Pak Prabowo resmi mengangkat Pak Kuntadi ini sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung dan ini sudah ada surat keputusan presidennya juga nomor 179/TPA tahun 2025 dan di posisi barunya ya kiper enggak dong. Bener dong, kan ngejagain. Oh betul. Jagain gawang dia. Betul. Bener. Analoginya benar. Analoginya benar ya. Dan di posisi barunya ini Pak Kuntadi juga mendapatkan pujian dari Bapak Purbaya, Menteri Keuangan kita, karena berhasil merampas dan menyerahkan aset senilai total 82 miliar rupiah dari buron legendaris Edi Tansil ke kas negara. Mudah-mudahan lebih banyak nanti yang akan diserahkan ya setelah Pak Kuntadi jadi Jampitsus yang baru. Yes. Karena selain Pak Kuntadi ada beberapa pejabat juga sebenarnya yang baru yang disertakan juga di dalam Kepres ini. Siapa aja Kak? Ada 5 ya? Ada 5. Oke. Jadi kalau kemarin ada beberapa pejabat baru juga di BGN, di Jampitsus di Kejaksaan Agung juga ada banyak pejabat baru Detikers. Di antaranya Wakil Jaksa Agung yaitu Asep Nana Mulyana, lalu Leonard Ebenezer Simanjuntak selaku Jampidum, lalu Pak Kuntadi sendiri selaku Jampitsus dan Harley Siregar selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejagung serta Pak Patris Yusrian Jaya selaku Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Betul sekali. Mohon diingat nama-namanya ya Detikers karena itu perlu banget kita bawa dalam doa. Betul sekali. Iya, luar supaya biasa. dalam Aku kira tadi karena nanti akan ditanyakan di ujian nasional. Enggak. Kita ini aja sih ngapalin menteri zaman dulu ya. Kan ada fotonya. Ketahuan deh. Ketahuan zamannya ya. Tapi memang bener banget perlu banget kita bawa dalam doa ya karena kan mereka kan ini jagain gawangnya itu kan. Yoi. Banyak Perlu penyerangan. banyak backup. Yes, perlu banyak backup jalur langit khususnya gitu Itu ya. dia. Supaya tidak kesilauan itu tadi ya. Oke. Iya, dan masih terkait sama Febri Adriansyah. Ya. Ini pada tahu kan kemarin viral di mana-mana ketika seorang Febri Adriansyah menunjuk Hotman Paris Nah, itu sebagai dia. pengacaranya. Katanya mundur ya tapi ya? Mundur per hari ini ada informasinya katanya gara-gara sakit. Mirip-mirip sama apa yang terjadi di BGN ya. Oh gitu. Kan kemarin Bu Nanik tuh juga mundur alasannya karena kesehatan. Nah kalau Pak Hotman Paris, Bang Hotman juga alasannya gara-gara sakit syaraf kejepit yang sedang diderita beliau sejak beberapa waktu terakhir ini. Loh, sakit itu emang kepanjangannya saraf kejepit. Iya lagi. Aduh, pokoknya katanya Pak Hotman Paris ini, Pak Hotman. Bang Hotman. Bang Hotman Paris ini katanya harus dirujuk menjalani pengobatan di Singapura, begitu. Semoga cepat sembuh ya Bang Hotman ya. Yes, amin. Ya, jadi siapa dong nanti Baru saya mau tanya. ketua tim kuasa hukumnya? Nggak tahu. Ada yang mau daftar? Ah, gimana? Lumayan Silakan. nih. Enggak mendaftar di sini enggak ya? Enggak. Kita tidak ada afiliasi terkait itu, tidak ada ya. Tidak ada. Lanjut.
Lanjut lagi, jadi soal Bang Hotman yang mundur ini, Detikers, beliau menyampaikan pernyataan ini sambil mengenakan kursi roda Iya. juga. Jadi katanya memang Hotman Paris ini mundur karena alasan kesehatan sambil duduk di kursi roda, menjelaskan bahwa keinginan mundur ini sudah disampaikan ke Febri Adriansyah sendiri dan sudah 2 hari lalu sebenarnya sudah disampaikan ini, tapi beritanya memang baru kita terima hari ini. Oke. Dan katanya ini nanti akan menjalani pengobatan di Singapura dan berangkatnya katanya besok. Jadi kalau misalnya Detikers teman-teman mau mengantarkan Bang Hotman Wow, untuk wow. berangkat pergi ngecek ke Singapura, boleh besok Oh gitu pantengin ya. di Bandara, Soekarno-Hatta ya. Bener. Coba aja dicek bener gitu kan ya. Iya, Nih tip betul. popcorn Gert ya, Bang Hotman ya. mau banget, itu udah lama enggak nih. Yang macadamian ya. Lah, kenal. Boleh. Akrab. Ya pokoknya ini kita nantikan juga. Saat ini kan memang kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Yes. Lalu kemudian memang ada unjuk rasa, demonstrasi terkait apa yang saat ini sedang diselidiki. Mudah-mudahan ini bisa tetap dikawal. Lagi pula juga Jampitsus yang baru sudah ditunjukkan. Ditunjuk, ya, udah ada, Artinya betul. nanti segala penyelidikan yang terjadi di Kejaksaan Agung bisa segera dieksekusi. Jadi kita akan bisa dapatkan siapa sebenarnya dalang Dali lagi. itu kan. Dari Udah mau semua. serius jadi Apa gitu. yang kita sangkakan selama ini. Kan banyak banget spekulasi kan. Betul. Iya. Tapi kita mau mohon maaf juga ya. Kenapa tuh? Belum Lebaran, belum Belum Natal sih. juga. Iya, ini soalnya ada pejabat yang minta maaf Lagi. gitu. Jadi kan sempat ada yang viral tuh, Ah. seorang anak pejabat gitu. Oh, lagi yang flexing liburan. itu ya? Itu. Ih, kata gua Kan mah. jadi kalau Bang Hotman kan ke luar negeri mau berobat. Nah kalau ini emang pamer gitu. Jadi ada Katanya ini loh. apa? Sampai mundur orang tuanya yang lagi menjabat. Oh, bagus akhirnya. dong. Iya. Kayak di Jepang kan biasanya gitu kan? Iya kalau ketahuan korupsi gitu-gitu iya, ya. benar-benar. Nah jadi ini ada postingan anak dari asisten 1 Setdakap Gayo Luwes Aceh, Nevi Rizal, yang memamerkan liburan ke luar negeri hingga pembelian BBM dalam jumlah banyak menggunakan. Gue bingung juga kenapa dia pakai jerigen gitu loh. Terus di foto banyak kayak gitu tuh. Apa? Buat apa? Dan diposting. maksud gue tuh gua ngapain? ya di dalam grup keluarga aja cukup gitu. Iya gitu, jadi kayak dan di unggahan yang beredar itu memang ada momen liburan ke Korea, ke Bangkok, Eropa, terus ada screenshotnya juga gitu di grup keluarga termasuk tentang rencana pembelian mobil kayak dikasih lihat gitu kan, mau yang ini, yang mana kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya ini adalah unggahan atau postingan dokumentasi kejadian tahun lalu dan kemudian anak dan istrinya pergi ke Korea itu di pertengahan tahun 2025 untuk mendampingi anggota keluarga berobat mata katanya. Oke, itu penjelasannya begitu. Katanya begitu. Walaupun di postingan awalnya tidak dijelaskan ya itu seperti itu ya. Yes. Setelah kejebak baru. Nah, bentar, Detiker saya mau bikin second account dulu, saya mau cari siapa yang komen. Kita break dulu ya. Tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hore. Detik Sore gak cuma hore-hore kembali lagi dan Feli mau memberikan pertanyaan buat Edo dan juga Detikers. Kalau saat ini juga kamu punya uang 50 juta, mau dipakai buat apa? Beli saham. Wow, langsung. Karena mumpung lagi masih diskon semua harga-harganya. Oh gitu? Iya. Oke. Masih di 6.400 kan kita. Kan kita all the way up to 19 or mungkin 10.000 akhir Is, tahun. ya Jadi ampun. kapan lagi? Ada yang mau kasih duit segitu? Ada syaratnya. Apa? Kamu harus menangkap begal, copet, dan teman-temannya. Bisa possible tapi agak berisiko. Mau tahu caranya? Gimana caranya? Kita tanya teman kita ada Bima Bagaskara dari Let's Detik go. Jabar. Kita tanya aja kok bisa ya 50 juta tapi nangkep begal. Nah coba halo Bima, selamat sore. Selamat sore Kang Bima. Ini katanya ada yang mau bagi-bagi duit 50 juta Kang. Gara-gara Nah itu dia, Edo mau. Aku mau. Dia mau beli Siapa saham yang soalnya. Tapi
harus nangkep begal dulu. Iya, gimana tuh ceritanya? Gimana dan di mana kasih tahu, Ya, jadi Gubernur Jawa Barat ya, itu membuat sayembara Sayembara. buat warga Jawa Barat yang bisa pelaku kejahatan jalanan, begal, copet, jambret, untuk kemudian diserahkan ke pihak kepolisian dan nanti mereka akan mendapatkan imbalan sebesar 5 juta sampai dengan 50 juta rupiah. 150? 5 sampai 50 juta rupiah. Oh, 5 sampai 50 juta. Ada range-nya gitu ya. Pokoknya kalau, nah itu lucu juga ya, maksudnya ada range-nya gitu. Kayak kalau yang 50 juta berarti yang ketua Begal gengnya kakap gitu. ya misalnya ya. Atau gimana Kang? Atau mungkin sebenarnya lebih ke pemicunya apa sih? Memang segitu ramainya untuk para pelaku Iya. kejahatan ini. Ya, jadi sayembara ini itu berawal dari aksi pembegalan atau yang terjadi di Kota Bandung Mhm. maupun di wilayah Bandung Raya dalam beberapa waktu terakhir. Jadi memang aksi itu begal, kemudian itu banyak terjadi di wilayah saya. Bahkan kejadiannya tidak hanya di Malang, ada kejadian yang terjadi di pagi pada hari. Dari situlah kemudian Gubernur Jawa Barat berinisiatif untuk mengajak warga partisipasi dalam tindak atau melakukan pengawasan agar tidak ada kejadian begal di Jawa Barat. Oke. Iya, Jadi benar-benar yang jadi pertanyaan adalah apakah memang ada grafik yang cukup tinggi gitu kenaikannya pelaku pembegalan di Jawa Barat sehingga akhirnya timbul sayembara seperti ini, atau ada sebuah kasus besar yang kemudian jadi pemicu gitu, Ya. atau memang gimana nih? Karena kan kita kenal Kang Deddy Mulyadi ini memang suka kasih sayembara kan. Kemarin kayak Yes. yang ada di Sekap juga pemburuannya juga dikasih sayembara juga sama Kang Deddy gitu. Gimana Kang Bima? Ya, jadi memang akhir ini ya sekitar 1 atau 2 bulan kasus kriminalitas dalam itu banyak terjadi di Kota Bandung maupun di wilayah Bandung Raya, Kabupaten Barat, dan kasus ini tidak ada kasus yang besar dan terjadi perhatian secara mencolok gitu, namun karena jumlahnya ada saja gitu setiap hari begal, makanya hal ini menjadi perhatian dari kepolisian termasuk juga dari Gubernur dari Jawa Barat jadi Mulyadi. Oke. Kalau bukan pelaku, tapi korbannya sendiri apakah selalu sama atau bagaimana pola dari pembegalan ini? Untuk korban atau di pembegalan ini bermacam-macam maupun polanya. Jadi ada yang dibuntuti sedang mengendarai motor di malam hari, kemudian kendaraannya dirampas, atau mereka yang sedang berolahraga pagi kemudian dipepet dan ambil handphone atau barang berharga lainnya. Jadi tidak ada pola yang sama. Oh berarti random juga gitu ya? Namun kejadian ini berulang kali dan buat resah masyarakat. Oke. Iya, mungkin juga yang jadi perhatian juga ketika memang substansinya bukan di uangnya ya, tapi di pencegahan kasus pembegalannya. Harapannya ketika ada sayembara seperti ini barangkali jadi dorongan buat masyarakat untuk bersama-sama menciptakan keamanan bersama di Yes. lingkungan masyarakatnya. Jadi si begalnya juga mungkin nggak berani gitu untuk melakukan perbuatan ini. Cuma kalau memang ada sayembara seperti ini, bagaimana kemudian ini bisa dimitigasi risikonya, Kang? Karena kan ya jangan sampai justru masyarakat berbuat
hakim sendiri, kemudian juga merugikan mereka sendiri begitu. Apakah ada semacam teknis begitu yang Ya. disampaikan oleh gubernur seperti apa yang diinginkan gitu untuk peringkusan begal ini? Ya, jadi itu apa yang disampaikan sebelumnya itu berjalan dengan pernyataan jika itu membolehkan masyarakat keluarga itu melakukan atau melawan begal. Namun kan tidak hakim sendiri dan hal yang di luar, dan dari situlah kemudian mereka membuat sayembara dan menangkap kemudian diserahkan kepada dari kata dari sini. Jadi secara spesifik juga sayembara ini bagi masyarakat yang ditangkap atau menindak kejahatan dengan keadaan hidup atau tidak menyakiti. Jadi bisa disimpulkan itu hanya dibolehkan untuk artinya pelaku dan kemudian dipandang kepada pihak kepolisian, tidak main hati. Baik. Ini juga mesti juga dapat respons dong ya dari kepolisian gitu. Karena memang ini kan sebenarnya adalah tugas kepolisian juga bagian dari mengamankan apa yang saat ini jadi keresahan masyarakat gitu juga yang mengayomi masyarakat. Bagaimana respons dari kepolisian terkait adanya sayembara ini, Kang Bima? Untuk respon kepolisian belum ada respon secara spesifik di adanya sayembara untuk masyarakat yang berbeda. Namun sebelumnya Kapolda Jawa Barat akan mengajak masyarakat sama mengantisipasi dan waspada serta melawan pelaku kejahatan. Artinya memang kita juga hukum atau sepakat dengan Jawa Barat, mana sayembara itu bukan untuk mengajak tangkap begal, melawan aja artinya itu. Namun kan agar masyarakat akan waspadaan dan kami bantu jika melihat atau hal-hal yang tidak terjadi tidak dimungkinkan di dalam. Baik, jadi memang ada imbauan juga ya bahwa mobil patroli itu harus siaga dalam setiap malam, begitu lampu tanda bahaya juga harus terus menyala, Satpol PP, Damkar juga ikut bersiaga di titik-titik strategis, sehingga harapannya ya masyarakat yang ikut partisipasi gitu mengamankan para begal ini juga senantiasa dijagai gitu oleh aparat-aparat berwenang yang bisa mendukung masyarakat juga menjaga ketertiban bersama gitu ya. Jadi semacam kerjasama gitu kalau warga juga sudah melihat ada yang mencurigakan, nah bisa langsung lapor. Ayo kita atur strategi, jadi kayak ala-ala Home Alone ya. Yes, tapi kalau ngomongin soal strategi, nah ini letak-letaknya pasti kan udah ada gitu ya, strategisnya, titik-titik rawannya. Ini di mana aja nih Kang Bima? Ya, jadi memang ada beberapa titik-titik yang dianggap rawan terjadi tindakan kriminal gitu ya. Dan menurut data yang Wali Kota Bandung kemarin itu ada setidaknya 7 titik lokasi yang dalam zona merah dan rawan terjadi pembegalan. Dan titik-titik itu diantaranya itu di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Jalan besar. Kemudian Jalan Nasution dan di beberapa ruang publik di Taman Maluku, Taman Cibenying, alun-alun Lego dan Indo. Jadi selain di jalanan, ruang publik seperti taman juga termasuk titik yang rawan terjadi dan jalan. Oke. Jam berapa sih kan biasanya mereka mulainya? Iya. Mau join nih? Oh bukan ya? Enggak kok join untuk mengamankan maksudnya. Jam berapa Kang? Biasanya itu mulai bermunculan? Berdasarkan kejadian yang terjadi sebelum itu,
kasus pembegalan ini mulai terjadi atau pelakunya di atas jam 12. Jadi range antara jam 12 sampai 5 jam. Oh, Oh, oke. sampai subuh ya? Tapi ya, ada juga beberapa kasus pelaku itu melakukan pembegalan di jam-jam lama seperti di jalan Oh, Kata kemarin beberapa hari lalu itu ada seorang perempuan yang sudah mengendarai sepeda motor itu di sekitaran jam 7 atau jam 8 pagi kalau tidak wow. salah. Jadi dari waktu buat pelaku ini menghadap itu walaupun di terang dan ramai pun Berani ya. Ya, oke, Kang. Ini kan dari tadi kita juga sempat melihat beberapa videonya. Ada yang ini tertangkap gitu. Tadi ada yang juga udah menggunakan baju tahanan. Nah, berarti kan ini mereka ada banyak gitu ya. Dan apakah mereka menjadi satu komplotan besar? Emang satu komunitas? Apakah mereka saling kenal Saling gitu, terhubung sebenarnya. gitu, atau bagaimana, Kang? ya, jadi kemarin itu kan expose ya di Polres Tangerang terkait pengungkapan kejahatan jalanan dan banyak pelaku yang ditemukan informasi itu mereka itu sebenarnya merupakan remaja atau anak-anak muda yang memang terindikasi bergabung dengan kelompok seperti geng maupun kriminal gitu. Namun belum diketahui apakah para pelaku ini saling membuat skema untuk melakukan kegagalan atau mereka bergerak secara sendiri sebagai kelompok masing-masing. Itu kita masih akan menunggu dari pihak. Oke. Oke. Kang, mungkin terakhir ya soal bagaimana menghindari begal ini kalau memang itu bagian dari mitigasi risiko. Ada tips-tips nggak gimana caranya bisa menghindari mereka? Ya, tips yang paling sebenarnya untuk menghindari begal itu kita hindari melakukan aktivitas di rumah jalan itu di jam-jam yang kondisinya sepi di jam 12 atas di jalanan sudah relatif dan jarang dilalui, sehingga hal itu berpotensi untuk menarik perhatian para penonton untuk melancarkan aksinya. Dan kalau bisa ketika orang diri itu kita bersiaga atau sekeliling kita dalam arti melihat di belakang ada yang kita tahu seperti itu. Jika ada darah yang mencurigakan, kita menuju ke lokasi yang dianggap aman atau ramai, ke perumahan warga terdekat, Baik. pos-pos terdekat, atau menuju ke kantor kepolisian. Tapi nggak ada jam malam kan ya? Apa gimana? Ada pembatasan gitu untuk sebelumnya kan sempat ada tuh ya Iya. pembatasan Apakah untuk ada- kegiatan gitu, apalagi mungkin restoran dan tempat-tempat hiburan lainnya gitu. Apakah ada pemberlakuan jam malam terkait kasus begal ini? Kalau pembatasan yang malam itu sebenarnya tidak ada. Namun sejak beberapa bulan lalu juga sempat membuat aturan jam malam secara khusus hanya untuk para pelajar SMA, SMP itu dilarang beraktivitas di luar hingga pukul 8. Jam 8 malam pun mereka sudah tidak boleh beraktivitas di luar rumah dan harus kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi kalau secara misalkan bulan tidak ada yang kurang spesifik yang mengatur jam malam. Oke, baik. Ada lagi? Kak Ino? Mudah-mudahan sih nggak sampai main hakim sendiri Iya gitu dong, masyarakat tentu, yang kemudian pastinya. menangkap begal ini juga gitu. Ya mudah terus turun, mungkin juga ada hubungannya sama apa yang terjadi di kondisi ekonomi kita gitu. Jadi Betul. makin banyak orang yang berbuat seperti ini, tapi mudah-mudahan ini semua bisa
beneran jadi solusi gitu ya. Memang harusnya kan masyarakat juga ikut proaktif gitu menjaga keamanan Yes. bersama, apapun bagaimanapun bentuknya, tapi semoga ini bisa berakhir dengan bahagia. gitu ya. Amin, dengan aman Dengan tentunya ya. aman. Oke, kalau gitu Kang Bima terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih Kang Bima untuk informasinya sore ini. Atur Selamat sore. nuhun ya, atur nuhun. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Oke baik. Ini kasus yang meresahkan sekali ya karena ternyata segitu banyaknya sampai-sampai harus dibuatkan semacam sayembara supaya masyarakatnya ikut berpartisipasi gitu ya. Tapi jangan sampai ada, karena nih aku baca di, ini kan artikelnya dari Detik Jabar juga ya. Terus membaca kolom komentar ada kekhawatiran juga memang dari netizen gitu. Jadi dikhawatirkan kalau ada nih takutnya ada kelompok palsu cari mangsa main hakim sendiri maling teriak maling sampai-sampai korban malah dikeroyok disangka begal. Nah, Itu satu. Kedua, takutnya ada yang kong kali kong. Nah, itu dia. Jadi biar kita dapat 50 juta, lu Yes. pura-pura jadi begal deh, ngebegalin gua. Nah. Habis itu kita ringkus, terus dapet deh. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kan nanti ditangkap, ada yang ditangkap dong, ya kan, berbahaya Iya sih. memang. Jadi tuh, ada yang bilang, mudah-mudahan kerjaan ini bisa merubah hidup saya. Kerjaan Wow. yang mana, Tiba-tiba jadi profesi. Kerjaan yang mana? Oh mungkin dia Tiba-tiba mau jadi profesi. aparat kepolisian kali untuk turut mengamankan Bisa. gitu. Jadi mungkin buat warga di Jawa Barat, tadi Bandung Barat ya? Nah ini tadi udah di-spill juga titik-titik rawan. Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Ahana Sution, Taman Maluku, Taman Lansia, Taman Cibenying, Taman dan alun-alun Regol, alun-alun taman semua Cicendo. ya? Bener. Jadi buat mungkin yang plat nomornya B depannya dan F dan yang lainnya yang mau berangkat ke area sana gitu. Hindari dulu nih, jangan nih Si berbahaya. taman-taman itu ya juga Hindari, ya termasuk ya. ha-ha. Itu jalan-jalan protokol loh, Soekarno-Hatta, Iya. Ahana Sution. Maksud gua, kan harusnya banyak polisi juga di sana. Berani ini berarti Nah, mereka nih berani para mereka. pelakunya. Saking udahlah mereka berani banget, ternyata ada banyak nih. Itu dia. Karena makanya. saking meresahkannya gitu kan sampai dibikin sayembara berarti kan bukan sesuatu yang cuman 1-2 gitu kan. Iya, iya. Yang gue tahu kasusnya. memang modusnya atau model begalnya juga bermacam-macam sekarang. Ada begal pocong juga kan. Aduh ngeri banget. Jadi dia pura-pura jadi pocong gitu, kemudian ada teman yang lain yang ikut ngeringkus. Nah itu yang bahaya tuh gitu-gitu. kayak gitu. Ada mereka jadi ada komplotan yang satu buat jadi distraction. Betul. Yang satu lagi kemudian nyerang gitu. Jadi memang harus waspadalah. Itu dia. Ya, Berhati-hati. jangan sampai kita membuka ruang untuk mereka Betul. mendekat ke kita. Tadi udah disebut juga pokoknya hindari area-area yang kemudian sepi, gitu. Kalaupun keluar malam di atas jam 9 katakanlah ya, barengan aja sama orang yang memang bisa jaga kita misalnya. Betul. Sudah cukup kesepian dalam hatimu, jangan lagi kamu pergi ke tempat-tempat sepi. Carilah keramaian. Buat kamu yang ngerasa apa-apa bisa sendiri untuk kasus ini, jangan ya. Jangan, kamu butuh teman, kamu butuh pendamping. Mungkin gitu. kamu merasa bisa sendiri menghadapi dunia ini, tapi buat begal nggak bisa. Itu Harus adalah bareng-bareng. celah dan peluang buat mereka ya. Jadi jangan berikan mereka, kan katanya kejahatan itu terjadi karena adanya Kesempatan. peluang, adanya kesempatan. Bukan Jadi, karena niat pelakunya. Kakaknya, Maka betul. waspadalah. waspadalah. Emang kalau udah orangnya jahat mah bisa aja tetap gitu sih sebenarnya ya. Cuman ya udahlah mudah-mudahan aman-aman aja. Jadi warga Bandung ya. Bandung, stay safe Jabar, ya. sekitarnya, Bogor, Depok juga termasuk Jawa Barat sih. Bener. Bekasi juga sih. Bener, Macem tapi deh. tapi kayaknya kalau yang di Depok sama Bekasi belum terlalu ya. Nggak tahu Kak. Bener Bisa juga saja sih. kan. Kan tadi itu tadi bukan karena Bukan niatnya. karena kekuatan. Tiba-tiba KKR dia. Anyway, kalau itu harus kita waspadai. Kalau ini justru harus kita nanti Detikers. Nah. Apa yang perlu dinantikan? Yaitu manuver dari Jampitsus baru yang baru saja ditunjuk. Yaitu Pak Kun tadi. Nah kita pengen cari tahu nih. Seperti apa manuver-manuver dari Jampitsus Kun tadi untuk memberantas korupsi. Yang bisa kita nantikan nanti. Kita
akan ngobrol-ngobrol bareng sama pakar hukum Trisakti Pak Abdul Fikar Hajar di Detik Sore hari ini. Langsung saja selamat sore Pak Fikar. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Mbak Sehat, dan Mas. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita ngobrol-ngobrol seputar manuver seperti apa nih untuk Jampitsus yang baru nih Pak Kun tadi gitu ya. Jadi kan memang kita sama-sama tahu kalau sudah resmi ditunjuk oleh Pak Prabowo gitu ya, sudah menjabat sebagai Jampitsus. Dan kalau kita bicara soal perspektif tata kelola penegakan hukum. Nah, sebenarnya seberapa penting pergantian pemimpin di posisi ini menurut Pak Fikar? Ya, penegak hukum yang ada di ranah eksekutif atau pemerintahan, selain kepolisian sebagai penyidik, juga kejaksaan. Kejaksaan itu fungsi utamanya adalah penuntut umum. Tapi dia juga bisa menjadi penyidik dalam tindak pidana tertentu, yaitu umpamanya tindak pidana seperti korupsi ini, ya, kemudian tindak pidana lain yang tidak diatur dalam KUHP, umpamanya penyelundupan, tindak pidana pencucian uang dan seterusnya. Mereka bisa jadi penyidik. Oke. Jadi selain DPU juga jadi penyidik. Nah, karena itu kemudian fungsi ini menjadi penting, gitu ya. Tetapi kalau lihat kasus yang baru saja terjadi, yaitu kasus yang terjadi pada eselon 1 kan. Jadi jabatan atau jaksa agung muda di bawah jaksa agung. Jadi dia eselon 1 sebenarnya. Jaksa agungnya setingkat menteri, kemudian jaksa agung mudanya itu setingkat dirjen sebenarnya ya, dirjen atau yang satu lainnya. Nah, yang sekarang menggantikan Pak Febri, ya, Pak Kun tadi itu sebenarnya bekas bawahan Pak Febri juga. Ya, dia pernah jadi direktur di Pitsusnya di Jampitsus gitu. Baik. Dia kalau nggak salah satu direktur penuntutan. Ya. Terakhir baru kemudian dia di jabatannya eselon 1 juga, kepala badan pemeliharaan aset atau apa gitu. Nah, itu juga kan sama sebenarnya selevel. Nah, sekarang dia dikembalikan ke sana. Saya kira dari sudut kemampuan dan pengalaman, juga dari sudut kepangkatan, saya kira nggak masalah. Karena apa? Karena dia juga pernah berada di divisi itu, gitu ya. Jadi dia ngerti sebenarnya teluk-teluknya korupsi A dari Z itu dia ngerti. Jadi udah nggak asing lagi Pak ya dengan jabatan yang diemban sekarang sebenarnya untuk tugas dan fungsinya gitu. Cuma yang jadi perhatian juga Pak Fikar, ini kan beliau menggantikan Pak Febri dalam masa transisi adanya sebuah kasus besar begitu. Iya, betul. Apa saja yang perlu jadi catatan Pak supaya transisi ini bisa berkesinambungan dengan baik gitu Pak? Ya, saya kira sesuai dengan tugasnya, kan gini, Jampitsus itu kan pengambil kebijakan dalam rangka penegakan hukum, tindak pidana khusus. Gitu. Jadi dia tidak operasional sebenarnya, operasional jaksa-jaksa penyidiknya kan yang operasional. Dia mengarahkan aja, jadi dia mengambil kebijakan saja. Nah, menjadi penting karena dia yang menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan seseorang itu bisa diteruskan atau tidak. Atau selain seseorang itu ada orang lain nggak yang terkait. Nah, ini kan yang terjadi pada Pak Febri. Apa itu yang suaminya artis itu. Itu kan mestinya ada banyak orang itu yang bisa terlibat gitu. Nah, tapi ternyata dipotong oleh dia. Nah, kejadian kan akhirnya ketahuan gitu. Jadi banyak sebenarnya orang yang seharusnya bisa dituntut, tapi karena ada transaksi dengan dia, kemudian tidak dituntut. Nah, itulah kenapa dia sebabnya ketika digeledah
emasnya bersaingan dengan Monas. Iya kan? Iya. Kemudian Beda 2 kilo, uangnya Pak. juga, iya, uangnya juga banyak gitu. Nah, kan kalau dipikir dari mana? Karena kan jaksa itu ASN. ASN itu terukur gajinya. Mm-mm. Jadi bisa dihitung. Kamu kerja di situ berapa tahun, itu bisa dihitung sebenarnya berapa pendapatan yang didapat. Hmm. Apalagi umpamanya kan ada larangan bagi pegawai negeri itu untuk berbisnis gitu, terutama yang biasanya eselonnya tinggi, eselon 1 gitu. Menteri itu kan dilarang berbisnis. Nah itu yang kemudian menjadi pertanyaan ketika polisi bisa mendobrak, dalam tanda kutip ya mendobrak ya, menggeledah, kemudian mendapatkan begitu banyak emas dan begitu banyak uang asing, ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan dari mana dia dapat, begitu, ya kan? Betul. Walaupun kemudian dia bilang bukan punya dia, begitu ya. Nah, kemungkinannya kan cuma dua. Yang pertama, kalau bukan punya dia, pasti punya temennya, atau temennya itu juga terbatas. Itu saya yang terutama yang struktural ke atas, gitu. Struktural ke atas atau ke samping. Umpamanya sama-sama jam, atau atasannya. Nah, kan atasannya siapa kan kita bisa tahu, iya kan? Nah, kemudian uangnya juga, atau ya yang kedua bisa juga dia dititipkan oleh dalam tanda kutip teman bisnisnya. Ya kan, jadi sangat mungkin gitu. Yeah, Nggak mungkin bawahan, betul. Nggak mungkin bawahan nitipin harta ke dia gitu. Yang ada itu di dalam birokrasi, atasan merintah bawahan, bawahan menjalankan putusan atasan, kan begitu kalau birokrasi. Nah, jadi kemudian pola relasinya juga pasti seperti itu. Oke. Gitu. Jadi kalaupun itu diakui punya orang lain, kemungkinannya adalah punya sesama eselon 1, punya atasannya, atau punya teman bisnisnya. Nah itu kemungkinannya itu. Oke, kemungkinannya banyak sekali memang ya, Yes. karena ya dan kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah gitu. Tapi kalau melihat situasi saat ini Pak Fikar sendiri ngelihat sejauh mana ekspektasi kita bisa kita gantungkan untuk bisa melihat titik terang dari kasus ini, Pak? Saya yakin ya, sejak kita reformasi, pemberitaan begitu terbuka, ya, transparansi begitu belak-belakan gitu ya. Artinya setiap kita menyiarkan sesuatu di media nasional itu tidak kurang dari 200 juta pasang mata itu yang lihat gitu. Ya, artinya ada banyak orang yang mengontrol sebenarnya terhadap kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, khususnya dalam kasus ini, selain umpamanya dalam konteks internal ada yang disebut dengan Jamwas, jaksa yang mengawasi gerak-gerik seluruh jaksa di Kejaksaan Agung atau di kejaksaan. Ya, nah, dia punya akses atau punya jalan masuk untuk mengawasi. Ya. Yang kedua ada juga lembaga yang sejak reformasi itu diperkenalkan, yaitu Komisi Kejaksaan. Nah, Komisi Kejaksaan ini sebenarnya bagian dari masyarakat eksternal sebenarnya dari masyarakat yang kemudian dilembagakan untuk mengawasi tugas-tugasnya kejaksaan. Nah, ini yang menurut saya belum berfungsi dengan optimal, ya, komisi kejaksaan ini. Kenapa? Ya karena ternyata kan masih banyak terjadi kelakuannya jaksa seperti ini kan. Yeah. Itu artinya belum efektif itu kerjanya komisi kejaksaan. Itu semacam pengawasan gitu Pak ya, di lingkup kejaksaannya. Baik. Betul, jadi di samping Jamwas ada komisi kejaksaan. Nah, yang lain kan juga ada penegak hukum lain dalam konteks menangani perkara. Umpamanya ketika jaksa menangani perkara korupsi, tidak hanya jaksa aja, polisi juga, itu ada supervisornya.
Oke. yaitu KPK. I see. Nah, KPK itu berdasarkan Undang-Undang KPK, dia menjadi supervisor dari seluruh penegak hukum yang menangani perkara korupsi. Ya. Nah, jadi sebenarnya sebagai supervisor, dia juga mengawasi seharusnya. Ya kan? Mhm. Walaupun kita meragukan juga KPK yang sekarang ini kurang bergigi, gitu, ya. Sepertinya sibuk dengan sendiri aja, ya dengan sendiri. Nah, padahal dia punya tugas yang mulia itu, mengawasi penegak hukum dalam penanganan perkara-perkara korupsi di lembaga lainnya. Baik. Oke. Begitu. Nah, kemudian ke depannya nih Pak, kira-kira apa yang akan menjadi prioritas gitu yang sebaiknya menjadi fokus dari Pak Kuntadi ini, terutama di 100 hari pertama menjabat untuk Jampitsus ini? Iya, saya kira ini pengalaman dan saya yakin Pak Kuntadi juga mengerti. Ya. Jadi pengawasan meskipun Pak Kuntadi itu bukan jaksa pengawas ya, bukan jamwas gitu ya, tetapi sebagai pengambil keputusan dia sebenarnya bisa mengontrol juga kerja-kerja bawahannya. Oke. Karena di divisi tindak pidana khusus ini menurut saya lebih rawan daripada divisi tindak pidana umum. Oh. Karena di sini ini tindak pidananya berkaitan dengan ekonomi semua gitu. Jadi potensi penyalahgunaan kewenangannya itu sangat besar. Nah, karena itu menurut saya dia juga harus bekerja sama dengan Jamwas ya dalam rangka umpamanya pengawasan internal terhadap kerja jaksa-jaksa terutama yang menangani perkara tindak pidana khusus. Oke. Penyeludupan, korupsi atau TPPU dan seterusnya. Itu pengawasannya harus ketat kalau menurut saya. Right. Agar tidak terjadi peristiwa seperti yang dialami oleh Febri ini. Iya. Iya. Dan juga Pak terkait ini kan masyarakat sekarang banyak nuntut nih Pak soal kasus ini. Tuntutannya supaya bisa dibuka seterang-terangnya, setransparan mungkin gitu. Nah, kita pengen tanya sama Bapak soal transparan apa kita bisa berharap kasus ini bisa dibuka gitu. Maksudnya transparansi seperti apa gitu Pak yang akan bisa kita harapkan supaya kasus ini bisa dikawal sama masyarakat juga dengan baik gitu Pak Kuntadi. Kita ikut mengawasi gitu ya. Betul. Ya sebenarnya seharusnya ini sudah disadari oleh kejaksaan ya dalam pengertian mestinya karena dia ada beberapa instansi yang mengawasi, mestinya dia secara rutin melaporkan perkembangan setiap kasus yang ditangani. Oke. Itu salah satu keharusan bagi transparansi penanganan kasus-kasus yang ada di kejaksaan. Nah, dengan melaporkan setiap saat, maka kontrol itu tetap itu akan ada. Tetapi di luar itu, ya kalau umpamanya masyarakat melihat ada satu kasus yang ditangani, tapi prosesnya sangat lama, gitu. Ya, umpamanya kalau orangnya ditahan kan terukur, ditahan di penjara itu 20, 40, ya 60 berarti. Di kejaksaan itu 30, 60, 120 berarti. Nah, kalau 120 hari tidak selesai kasusnya atau perkaranya, maka orang yang ditahan itu harus dilepaskan. Artinya kejaksaan tidak punya lagi kewenangan. Itu artinya kejaksaan harus bekerja keras menangani kasus dalam masa penahanannya seseorang. Nah, itu bisa jadi ukuran. Nah, artinya kalau ada kasus korupsi lebih dari 120 hari belum dibawa ke pengadilan, mestinya masyarakat bisa menggugat. Yeah, there must be something wrong gitu Pak ya. Kalau udah lewat dari 4 bulan gitu ya. Nah itu. Mana ini belum ketemu juga lagi saat ini posisinya di mana Pak ya.
Ya. Ya, berarti memang ada harapan begitu bahwa ini bisa lebih transparan lagi dibuka ke publik begitu Pak Mudah-mudahan. Fikar ya. Yes. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Sekiranya apa yang kemudian perlu dilakukan Jampitsus yang baru supaya kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum ini tetap terjaga Pak? Ya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah ketika kasus ini dipegang oleh kejaksaan, bukan KPK, soal independensinya. Oke. Ini kan banyak orang bilang jeruk makan jeruk. Iya kan? Nah, maksud saya untuk menghindarkan sangkaan itu, Ya. mestinya dia profesional. Ya. Dalam perkara ini ada 2 orang yang terlibat. Mungkin juga bisa berkembang kalau mau dikembangkan. Ya, ada banyak orang lagi mungkin bisa masuk ke dalam perkara ini. Tetapi kan kelihatan perlakuan terhadap 2 orang itu berbeda ternyata. Padahal kasusnya sama. Ya. Yang satu ditahan, yang satu nggak ditahan. Nah, di situ poinnya. Jadi kalau kejaksaan ingin meraih kepercayaan lagi dari masyarakat, kalau menurut saya perlakukanlah dalam perkara ini sama. Kalau Don Brito itu ditahan, maka Febri Ardiansyah juga seharusnya ditahan. Karena dua-duanya tersangka gitu. Iya kan? Apa yang membedakan mereka? Iya kan? Pak, ini Ini kan nanya satu awam kali. aja Pak. Kalau misalnya Ya. ke Jagung kemudian biar nggak ada konflik of interest gitu atau sangkaan masyarakat spekulasi yang liar gitu. Kalau misalnya dilimpahkan lagi ke KPK gitu bisa Pak? Nah, ini yang dia bisa berkoordinasi dengan KPK. Tetapi kadang kan gini, KPK kan juga nggak sembarangan bisa ngambil. Jadi dia ada hal-hal yang umpamanya, loh ini kok kasus lama banget nggak diproses umpamanya gitu ya. Kemudian kok ada saksi yang mestinya didengar kok nggak didengar. Nah itu KPK jangankan dikasih, dia bisa ambil sendiri itu. Oke. Ya menurut undang-undang KPK dia bisa mengambil gitu. Mengambil perkara yang ditangani oleh kejaksaan atau oleh kepolisian. Kalau penanganannya terdapat hal-hal yang merugikan dan terdapat hal-hal yang kelihatannya ada penyelewengan dan segala macam. Nah, jadi sangat mungkin kalau kemudian jaksa daripada dituduh masyarakat tidak independen gitu. Baik. Ya udah saya serahkan aja ke KPK. Ya boleh. Oke. Siap. Baik. KPK harus ambil itu, harus menerima itu. Siap. Begitu. Pak Fikar, ini terima kasih banyak atas insight-insightnya. Terima kasih. Ya mudah-mudahan yang baru ini Jampitsus bisa memberikan yang terbaik sehingga masyarakat juga bisa kembali percaya lagi juga itu tadi ya. Betul, Dan- kepada penegakan hukum kita ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Fikar untuk waktunya sore ini. Selamat sore. Sehat selalu. Iya, memang kompleks sekali, cukup rumit, tapi ya begitulah adanya kasus-kasus yang terjadi ini, maka kita butuh penyegaran. At least it's a good step kita punya Jampitsus yang baru. Jadi Yap. kita nantikan seperti apa penyegaran yang dimaksud sama Feli tadi dan Yes. bagaimana kasus ini harus bisa kita kawal. Tadi udah disampaikan juga sama Pak Fikar. Tapi tadi ada satu kata yang kayaknya cocok juga nih ya. Tadi kan harus ada independensi. Nah ini ada juga yang baru aja menjadi kelompok independen. Wis. Yes. Yang akan membawakan lagu-lagunya. Yang mana kita akan mendengarkan bersama-sama live di Detik Sore. Sebentar lagi akan ada The Massive. Yeah, jadi from the past to present ya. Yes. Hari ini akan bawain dua hits Tiga dan katanya? satu. Oh, Iya, iya dua benar. hits dan satu lagu baru. Oke. Menarik nih karena ini adalah gebrakan baru. Kita habis ini akan Sunset Talk bareng sama The Massive sesaat lagi Detik cuma Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hai Detikers, jumpa lagi dengan kami The Massive. Kita akan bawakan beberapa buah lagu. Lagu pertama, Natural. Ku suka kamu apa adanya, senatural mungkin aku lebih suka. Ku suka kamu begini saja, bukan
bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya. Ku hidup di dunia ingin menang baik-baik saja bersamamu. Aku bisa melewati itu. Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Ku suka kamu apa adanya, senatural mungkin aku lebih suka. Ku suka kamu begini saja, bukan karena ada apa-apanya dari yang kamu punya. Ku hidup di dunia ingin tenang baik-baik saja. Oh bersamamu aku bisa lewati itu, lewati itu. Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Rama. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Dua hati yang berbeda ini. Oke, lagu berikutnya ini lagu yang menjadi single terbaru The Massive. Ini adalah lagu yang menandai new eranya The Massive. Lagu dengan lirik berbahasa Inggris dan mungkin juga relate dengan kondisi dunia hari ini. Judulnya On Our Own. Babies born crying at the top of their lungs. They'll see evil works are done under the sun. Try to find the faith before the world drives me crazy. I can only make it, I won't make it on my own. You can only fake it, you won't make it on your own. Now we don't talk so loud, don't seem so proud. See
fall apart and standing tall. Try to find a faith before the world drives me crazy. Everybody's done enough for me to tell their story. I can only fake it, I won't make it on my own. You can only fake it, you won't make it on your own. Look at the world turn upside down, cause if it's just feet on the ground, we all know we won't make it on our own. Never forget what we've been told, those are the things that save our soul. We all know we won't make it on our own. Yeah, 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 yeah. I can only fake it, I won't make it on my own. Yeah, you can only fake it, you won't make it on your own. Look at the world turn upside down, cause if it's just feet on the ground, we all know we won't make it on our own. Never forget what we've been told, those are the things that save our soul. We all know we won't make it on our own. Yeah, turn upside down, sit on the ground. This has been Ya, itu tadi lagu terbaru The Massive. Lagi? Oke, kita kembali berarti ke 18 tahun yang lalu ya. Ini single pertama The Massive dari album Perubahan. Semoga ada yang ingat lagunya ya. Yuk. Berantakan, kau membuat ketakkaruan, kau membuat ketaberdayaan, kau menolakku, ajukan diriku. Bagaimana caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu? Ku sadari ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Semua kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Bagaimana caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu? Ku sadari ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini
ke The Tickers. Sama-sama yang keras ya. Siap. Lelah hati ini meyakinkan kamu, cinta ini membunuhku. Lelah hati ini meyakinkanmu, cinta ini membunuhku. The Tickers, kita kasih tepuk tangan dong yang meriah buat The Massive. Grupis kita tadi di depan sana. Udah, mereka The Massive kelar nyanyi langsung cabut, langsung balik kerja lagi mereka. Memang kalian Itu ya. dia, tapi tadi tadi- udah di spill juga ya. Apaan? Itu tadi udah the whole cast-nya. Udah Cast dong, the whole cast. Kita ini dulu ya, absensi dulu ya. Ya, Boleh. Rian The Massive hadir? hadir. Iya. Kiki The Massive hadir? Hadir, Bu. Rai hadir? Enggak pakai mic dia. Hadir. Oke, ya Rama hadir? Hadir. Ya Wahyu hadir? Hadir. Siapa yang Hadir nggak semua. hadir? Nggak ada. Ada. Lengkap kita. Lengkap ya. Aman, mereka lagi semangat-semangatnya soalnya. Benar, karena Ada yang baru. apa sih yang baru dari The Massive? Banyak. Daripada gue yang nge-spill, mending kita tanya aja langsung. Teman-teman apa Ya. kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, baik. Baik sekali. Gimana rasanya going independent? Ya kan? Rasanya bahagia. Asik. Bahagia. Kalau- Maksudnya bahagia karena kita bisa mengelola sepenuhnya manajemen dan juga karya kita juga nanti ke depan gitu. Yakin bahagia. Oh gitu? Bahagia banget. Karena yang gue dengar-dengar ketika musisi bertransisi musisi independen gitu, ternyata it's not that easy ya gitu. Ya. Betul banget, tapi Mistik. memang Yes. betul karena sebenarnya kita untuk menjadi independen tuh bukan yang langsung tiba-tiba independen. Jadi Ya. memang kita tuh sudah membangun perusahaan kita sendiri tuh sejak 2020. Oke. Jadi kita sudah punya perusahaan sendiri, kita sudah mempersiapkan infrastrukturnya, Ya. Oke. kita sudah nyiapin orang finance, orang legal, orang yang memang ngitungin kira-kira bisnisnya akan seperti apa. Jadi ketika kita beres sama Musika waktu Ya. itu di 20 Mei 2026, kita tuh sebenarnya udah siap semua karena memang bahkan kita sudah mempersiapkan album juga gitu. Jadi Oke. pas 20 Mei kita selesai, 27 Mei itu kita udah rilis single. Oh, Sudah jadi dengan musik videonya, jadi kita memang sudah siap gitu. Emang udah dipersiapin, makanya saat seminggu setelah lulus dari musika gitu ya. Ya. Habis itu langsung rilis. Langsung yang baru. rilis, betul. Tapi apa sih yang mendorong kalian untuk going independent itu sendiri? Sebenarnya yang pertama kita sudah 20 tahun di musika, Oke. sudah Selamat hampir ya. 20 tahun. Selamat. Dan alhamdulillahnya juga kita baik-baik. Jadi Yes. Iya. kita bahkan bikin farewell lunch sama Nice. mereka. Dan mereka juga mendukung kita bikin video, mendukung kita untuk bisa lebih terbang lebih tinggi Tinggi. lagi. Nah, itu Jadi betul. memang ya karena kan kita memang niatnya juga baik. Jadi memang dari awal kita kontrak di musika juga sangat baik-baik. Ya selesainya juga harusnya baik-baik. Betul. Dan memang tujuannya kita juga sudah bilang ke musika bahwa kita pengen bisa membangun rumah kita sendiri Nice. gitu. Dan kita juga mempersiapkan sesuatu yang mungkin kita pengen jalanin sendiri lah gitu. Dan mereka mendukung gitu. Jadi kayaknya ini mah bukan sebuah perpisahan ya, tapi lebih ke perpindahan yang senatural mungkin. Senatural mungkin aku lebih suka. Betul. Aku sih ngelihat ada salah satu kutipan dari caption dari Instagramnya The Massive tuh kayak. Yang mana tuh? We still The Massive but more massive gitu. Keren. Berharapnya seperti itu ya. Keren sih. Karena ini juga sampai ke international kan? Iya kita sebenarnya gini, memang lagu On Our Own sendiri itu sudah kita siapkan sejak
2018 ya. Wah, Iya, jadi Lama udah banget. udah lama banget. Jadi kita memang udah mempersiapkan lagu-lagu yang Bahasa Inggris berbahasa emang? Inggris. Oke. gue lagi gitu 8 tahun. Dan memang kita punya niat untuk punya full album tuh in English. Jadi I see. bahkan kita sebenarnya udah sempat nyelipin satu Satu lagu lagu ya? itu di album Time, album ke-7 tuh Side by Side. Terus album yang terakhir di Musika, album 8 tuh November. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan lah gitu. Iya. Nah sekarang kita lagi sedang mengerjakan albumnya. Kemarin kita sudah di September 2025 kita habis rekaman di Burbank, California. Itu 3 lagu. Terus kita baru pulang kemarin, mungkin sebulan lalu ya? Atau 3 minggu ya? Dari? California. Kita London. ya kita habis rekaman di London di Oke. Abbey Road sama di Rex Studio. Oh, Jadi ini studionya misah-misah nih semuanya ya, Misah-misah. lagu-lagu buat di album baru Ya, ya? bisa-bisa gitu, tergantung budget soalnya. Dan nanti kayaknya 3 lagu lagi kan kita masih baru 7 lagu mungkin di Indonesia. Yang ini di mana? Yang tadi On Our Own? Itu di London. Burbank. Di Burbank. Oh, Burbank. Ya. Oke. Di from USA. Ciledug to California. Asli. Iya, iya, iya. Gua sih kepikirannya ini mereka habis namain halte, habis itu nanti namain stasiun. Bisa, Amin, bisa. amin. Dan gue mikirnya namanya tuh no longer the massive ya. It's massive, udah langsung. It's Udah. massive, exactly. Iya kan? Like it's a new song gitu. Iya benar. On Our Own. Tadi tuh kita ya sonically denger The Massive kayak gitu tuh, oh ini langsung bikin kepala meleng sih. Iya, Iya kan? karena- It's totally different gitu. Benar, benar. Iya, vibe-nya beda. Bahkan Ya. aku nanya ke Edo tadi, suara Rian kayak ada beda-bedanya ya. Kayak, ntar, ini pertanyaan awam nih, penting gak penting sebenarnya. Nyanyi pakai lirik bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, ada bedanya nggak selain emang bahasanya sendiri? Karena kan kayak gua kan terbiasa nyanyi lagu Indonesia ya. Iya, Terus lagu bahasa Inggris juga baru 2 lagu. iya. Jadi satu hal yang bisa dibilang menurut gua sulit. Nah, sulitnya? Karena pastinya kita belum banyak lagu bahasa Inggris. Tapi untungnya kita kan dibantu sama music producer Oke. yang memang si bule-bule ini lah. Jadi Iya, mereka betul. membantu kita juga Siapa? untuk secara pronunciation-nya juga lebih benar gitu. Terus mereka juga ngejagain bagaimana pelafalan yang pemenggalan katanya yang memang sesuai dengan apa ya, kayak habitnya mereka lah. Karena Iya, karena kan EYD-nya mereka. iya, pokoknya pemenggalan katanya harusnya kan beda ya kalau Iya. kalau misalnya kita bikin lagu Indonesia atau Iya. dengan lirik bahasa Inggris, tapi yang direct mungkin orang sini gitu misalnya. Itu mungkin agak beda, tapi karena mereka adalah bahasa ibunya adalah Inggris, jadi akhirnya kita juga banyak dapat ilmu juga di sana gitu. Iya. Kalau dari segi musik sendiri ada yang berbeda nggak sih? Maksudnya kita ngomong udah 20 tahun juga Ya. gitu. Pasti bertumbuh banget kan gitu ya secara segi musik gitu. Apa perbedaannya? Apakah lebih fresh atau bagaimana nih yang ditawarkan di album yang terbaru ini sendiri juga gitu? Jadi mungkin kalau kalian sudah pernah mendengar album The Massive dari 1 sampai 8, Ya. kalau lalu dengar lagu On Our Own itu pasti akan wah Langsung gitu. kaget gitu kan. Yes. Karena memang secara sound memang beda. Sebenarnya mungkin kalau dilihat unsurnya di dalam situ ada distorsi tetap ada gitu. Iya. Betul. Terus akustik tetap ada. Iya. Ciri khas vokal Rian juga tetap Iya, kayak gitu benar. sebenarnya. Tapi mungkin bedanya karena kita produksinya di sana dibantu sama orang yang lagu ini Ryan Benyo produsernya, terus di mixing mastering sama mixingnya Mark Needham, Mark Needham, terus Howie Weinberg yang mastering. Jadi memang orang-orang ini yang sudah punya banyak portofolio memegang lagu-lagu band-band dunia gitu. Yes. Iya. Jadi makanya soundnya mungkin beda lah gitu. Sempat ngalamin kayak culture shock gitu gak kerja sama mereka? Kayak, oh Ya. beda ya gini ya? Pasti ya, maksudnya gini, ketika proses rekaman tuh memang ada sedikit perbedaan lah. Maksudnya dengan cara, yang pertama adalah etos kerja mereka. Mereka sangat on time. Jadi Nah itu betul. kalau kita mulai jam berapa? Kita mulai jam 10, beres tuh jam 7. Itu benar-benar yang jam 10 Jamnya mulai, Tepat betul. jam 7 beres. Iya. 7 lewat 1 detik udah beres Iya, tuh ya? pokoknya benar-benar Nggak boleh lagi jam ya? 7 Nggak tepat bisa. gitu. Iya Jadi sih, memang kita juga akhirnya belajar lebih bisa menghargai waktu, Iya, terus juga disiplin. kita memaksimalkan memang ya waktu kita kan juga nggak banyak. Kita waktu 3 lagu kemarin rekaman di Burbank itu cuma 4 apa 5 ya? 5 hari. 5 hari. Yang agak lama tuh kemarin yang di London itu kita hampir 2 minggu. Karena? Kita rekaman 4 lagu karena memang produsernya beda. Jadi Oke. produsernya itu Denton Sapel. Denton Sapel adalah produsernya Coldplay album ketiga dan kedua. Wow.
Jadi I see. cara memproduksi beda. Jadi harus ada workshop dulu, kita latihan dulu di studio, terus kita kayak matengin bagan dulu. Setelah itu baru mulai ke ini ya, masuk ke studio ya. Nah itu juga gue lumayan ada pressure juga kemarin. Ya. Jadi sempat hilang suara. Oh gitu. Sempat hilang suara. Tapi alhamdulillah pas di hari keberapa ya, istirahat 2 hari akhirnya keluar lagi suara dan lancar. Aman Gitu. gitu ya. Seru banget ya. Gue jujur terkesima ketika The Massive yang sudah lebih dari 20 tahun ini, Ya. kemudian udah 8 album juga gitu. Udah mateng lah nih. Udah mateng banget, kemudian masih mau ada keberanian gitu untuk transisi ke Iya sesuatu loh, yang iya baru. loh. Iya, iya, iya. Kayak Iya, kalian iya. nggak takut guys pendengar nih pada protes, kemudian juga ngerasa asing gitu di telinga-telinga orang-orang yang biasa udah dengerin kalian dari Betul. apalagi dari 3 album pertama Nah, gitu. justru ini adalah cara kita untuk memperpanjang umur kita. Karena kita selalu melakukan hal yang bisa Sama. dibilang Gitu-gitu aja ya. gitu-gitu aja kan. 8 album Bosen kita ya. kita rekaman di sini, terus kita juga manggungnya juga dari ujung ke ujung alhamdulillah sudah pernah. pernah. Jadi kayak kita memang punya mimpi untuk expand market juga. Nice. Jadi kayak ya kita berharap musik The Massive itu tidak hanya didengar di Indonesia, Malaysia atau Singapura ya. Singapura, tapi mungkin kita bisa Ke benua lain lah. ya kita. Amin. apa expand ke Thailand misalnya, ke Filipina. Kan atau di Jepang misalnya atau Korea Oke. gitu. Ya syukur-syukur bisa ke benua yang lebih jauh lagi, bisa di Eropa, Australia, Amerika gitu. Ini bukan karena dalam rangka kabur dulu aja yang lagi Bukan, hashtag Enggak, itu, enggak. bukan ya? Boleh Oh, jangan enggak. jangan ke sana dulu, jangan. Justru Itu- kita malah ngebawa nama Indonesia gitu. Kalau kita banyak cari uang di luar, kita bawa ke dalam. Oh, oke. iya betul. Bukan cari uangnya di sini, buangnya keluar. Benar. Bener. Pengennya gitu ya, pengennya gitu ya. Masuk. Untung tadi pas sebaliknya dia mikrofonnya di bawah. Gak kedengeran. Ya. Tapi berarti dari para pendengar kalian sendiri juga positif lah gitu ya dengan apa yang karya kalian yang baru ini gitu ya. Pasti ada pro dan kontra ya, karena mereka kan terbiasa mendengarkan lagu-lagu seperti Cinta Yang Membunuhku, Yes. Merindukanmu dan lain-lain, dan tiba-tiba The Massive mau rilis lagu yang berbeda gitu, terus soundnya beda. Ada yang suka, ada yang juga, bang pengen lagu yang Cinta Yang Membunuhku lagi dong, gitu-gitu. Jadi masih ada juga seperti itu. Tapi buat kita, ya nggak apa-apa. Maksudnya pasti kan ada suka dan nggak suka ya. Tapi buat kita hal ini tuh justru penting karena inilah yang membuat kita jadi panjang umur. Karena kita Ya. selalu pengen explore, Ya. kita keluar dari zona nyaman kita juga gitu. Kalau kita melakukan hal yang gitu-itu aja, bahaya. Iya. Pun juga Gitu. pasti komentar-komentar itu sudah diantisipasi kan sebelumnya. Benar. Tapi ini menarik ya karena lagu On Our Own Ya. rilisnya 2026, dibuatnya 2018. Ya. Berarti kalian dari 2018 tuh udah punya pikiran kayak kita mau on our own untuk Ini lebih agak gila emang kita nih. Gimana waktu tuh? waktu Lama loh pandemi awal pandemi ya, kita bahkan udah ngumpulin keluarga. Itu kita nggak tahu akan seperti apa, apakah akan rekaman di luar atau enggak itu kita nggak tahu. Baru ngayal-ngayal aja. Kita ngumpulin keluarga, nanti kita mungkin akan tinggal di London atau di LA gitu. Oke. Udah ngayal gitu-gitu. Dan kita udah ngumpulin keluarga dan keluarga udah setuju waktu itu ya. Yaudah nanti iya. sekolahnya nanti gini, udah gitu. Padahal itu belum tahu kita mau akan rekaman kapan. Iya. Dan ya alhamdulillah apa yang kita pikirin sedikit demi sedikit Terwujud ya. terwujud tuh. Ya manifesting Gitu. itulah ya Betul. dari 2018 loh. 8 tahun. Kalau ngomongin ngebayanginnya sebenarnya dari 2012. 2012. Jadi kita orang udah- lain mikirin kiamat, dia mikirin Iya. mau masa depan The Massive Jadi kita gimana gitu kan ngasih 2012 ya. clue di cover album The Massive sebenarnya. Jadi album ketiga itu kita udah masang poster peta dunia Oh di situ. gitu. Ya kita tuh di situ udah ngebayangin kita pengen keliling dunia gitu. Nice. Berarti karya yang sekarang ini menjadi awal mula atau pintu pembuka untuk kalian lebih keluar lagi juga gitu ya dari zona Yes, nyaman kita berharap The Massive seperti itu. sendiri gitu ya. Oke. Lastly, let's spill some tea. Asik. Ya, kan Apa ini nih? udah ada on our own gitu. Next, apakah akan ada lagi rilisan-rilisan terbaru yang kemudian akan bikin pendengar-pendengar The Massive lebih melek Wow. lagi, lebih Bukan melek melek lagi kalau ini habis ini ya. Kenapa bangun ini ya? Pokoknya sampai bangun Apa? What kind of new? sampai atapnya bisa Wow. pecah. Menerobos. Langsung Wih. terbang gitu. Apa dangdutan lo tiba-tiba? Ha? Kalau tiba-tiba Tiba-tiba ada deh, hipdut ya? tiba-tiba hipdut dia tahu-tahu. Enggak, Bapak-bapak enggak. gini Pak, bapak-bapak. Ya plannya kita memang September kita akan rilis lagi single yang kedua.
Setelah itu mungkin nggak tahu akan ketiga dulu atau langsung album ya. English ya tuh, in English ya. Full English ya? English. Plannya seperti itu. Nice. Tapi mungkin akan ada satu lagu mungkin yang hybrid, misalnya verse-nya Indonesia, Oke. chorusnya misalnya Ya. English misalnya gitu. Mungkin ya, tapi kita nggak tahu. Mungkin. Jadi masih ada 3 lagu-lagu yang belum Iya, kita masih ada 3 lagu lagi. proses, Jadi kan? itu kita masih Masih ada kemungkinan itu. menggodok gitu. Dengarnya Nice. 12 track ya? Kita 10 pancing plan. aja. Rencana Berapa 10. tapi Rencana berapa? 10. Budgetnya cuma ada 10 soalnya. Buat 10 lagu doang. Nanti itu untuk deluxe version. Benar, amin. Itu ada pertanyaan, kira-kira ada collab sama siapa aja? Kalau misalnya Oke. produser gitu-gitu kan ya itu juga termasuk sebuah Kolaborasi. kolaborasi gitu ya. Ya. Tapi mungkin terkait musisi gitu. Ya musisi mungkin tadi kita sempat spill juga yang ngisi keyboard di album kita tuh keyboardisnya Madonna namanya Marcus Brown. Wow. Tuh tadi dia baru sempat posting juga. Terus mungkin akan ada satu lagu yang kolaborasi dengan Madonna. musisi dari Inggris. Madonna tapi pesawat kebalik. Oh, Madonna. Maaf. Madonnanya lain. Penyanyi asal Inggris? Ya, dia sebenarnya band tapi Oke. ini vokalisnya. Tapi kita belum bisa kasih tahu siapa. Coba Chris Martin. ini nggak gini. Kasih clue. Ya. Kasih Oh, iya. clue-nya 5 huruf depannya sama belakangnya deh. Enggak ya? Enggak 5 huruf ya? Jangan, Berapa? nanti aja. Depannya deh. Nama Nanti bandnya deh. aja. Yaudah closing deh habis ini ya. Oh ya, yang backing vokal juga kita dibantu sama Gemma dari Blue Boy. Itu Gemma musisi dari Blue indie Boy. I see. indie pop dari UK. Wow. The Massive nih luar biasa nih ya. Kita The akan Tickers. dengar ada disco-diskonya berarti nanti. Ih mantep banget nih. Kita akan nantikan berarti ya. Jangan-jangan denger tadi ya kita lagi. Tahu dia. Tahu. Oke, baiklah. Berarti selamat sekali lagi untuk Selamat, journey yang teman-teman. baru Terima kasih. buat Amin, The terima kasih. Massive. Kita kasih tepuk tangan dong buat The Massive. Ini adalah sesuatu yang lebih masif lagi dari mereka. Amin. Amin. Dan tentunya harapannya akan diterima bukan cuman Massivers bener dong ya? Iya. Massivers dari Sabang sampai Merauke dan juga seluruh dunia. Amin amin ya. Amin. Karena pasti mereka membawa nama Indonesia tentunya. Kalau gitu kata-kata hari ini Kak? Nggak ada ya? Nggak ada. ya? Kita punya tagline teman-teman. Jadi Yes. boleh bantu kita closing dengan bilangin tagline kita. Jadi kalau misalnya kita bilang detik, Detik sore, jawabnya nggak cuma hore-hore. aman. Gitu ya. Tapi pecah suara ya. Ama harus logatnya British. Kalau kan harus British. Ya. British. Nggak coba Oke hore-hore. Dan terima kasih Detiker semuanya sudah nonton Detik Sore hari ini. Kita pamit dulu. Besok kita akan hadir lagi tentunya di jam yang sama, jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Feli Sumaiko pamit. Edward Rusmuraki dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya coba di Detik, Detik sore. Enggak cuma hore-hore. Bye-bye.